Terima kasih sudah klik video ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan asal-usul salah satu hantu Cina, yaitu vampir. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Menurut Kamus Indonesia, vampir adalah tokoh dalam mitologi dan legenda yang hidup dengan memakan intisari kehidupan, biasanya dalam bentuk darah dari makhluk hidup lain. Bukan hanya di Eropa saja yang mengenal vampir. Di Asia pun ada jenis vampir legendaris yang terkenal ke seluruh dunia, yaitu Jiangxi dari Cina. Jiangxi kerap digambarkan sebagai mayat yang kembali hidup atau mayat hidup yang suka berburu dan menginfeksi manusia sejak ribuan tahun lalu. Dalam berburu, mereka bukan menghisap darah, melainkan ki atau energi kehidupan manusia yang masih hidup. Selain makanan, hal yang membedakan Jiangxi dengan Dracula adalah cara mereka menjelajah. Bila biasanya Dracula mampu berjalan dan terbang, sedangkan Jiangxi memilih untuk melompat. Berdasarkan mitologi Cina, kisah Jiangxi atau yang lebih sering disebut vampir Cina ini sudah dimulai lebih dari 2000 tahun lalu pada era dinasti Qing atau dinasti Manchu, merupakan kekaisaran terakhir di Cina yang berkuasa antara tahun 1644 sampai 1912. Saat itu, Cina masih belum bersatu dan Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, sedang sibuk menaklukkan negara-negara di sekitar kerajaannya. Penaklukan tersebut membuat banyak prajurit berpergian jauh dari rumah dan berada di barisan terdepan untuk melawan pasukan Qin. Banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran. Sayangnya, para keluarga pada saat itu tidak mampu membawa pulang jenazah para prajurit tersebut karena lantaran permasalahan transportasi pada saat itu. Setelah itu, mereka mendatangi pendeta Tao untuk melakukan sebuah ritual menghubungkan tubuh dan jiwa orang yang telah meninggal supaya bisa kembali ke rumah. Ritual tersebut dilakukan dengan cara mengikat pergelangan kaki dan lutut mayat. Kemudian tangan dipaksa untuk dikedepankan, layaknya seperti di film vampir. Para pendeta Tao juga akan menuliskan mantra, nama, dan tanggal lahir di wajah mayat. Lalu tongkat panjang diikat ke badan mayat, dan pada bagian ujung tongkat, belakang, dan depan mayat akan dipikul oleh dua orang, sehingga Jiangxi bisa kembali ke keluarganya. Tapi, apabila kertas atau mantra tersebut terlepas, Jiangxi bisa menjadi sangat berbahaya, karena dapat memangsa manusia ataupun makhluk hidup lainnya, dengan cara menyerap ki makhluk tersebut. Vampir Cina atau Jiangxi biasanya dapat dihadapi dengan beberapa alat. Pertama adalah cermin. Menurut beberapa sumber, Jiangxi selalu takut dengan cermin karena dia dapat melihat dirinya atau wajahnya di cermin. Kedua, pedang kayu yang terbuat dari pohon pir. Dipercaya, pedang kayu yang terbuat dari pohon pir adalah esensi 5 elemen yang dikatakan dapat mengusir aura jahat. Ketiga adalah suara kokokan ayam jago. Saat Jiangxi mendengar suara ayam jago berkokok, maka dia akan segera pergi karena percaya bahwa petanda hari akan menjelang pagi. Keempat, beras ketan. Dipercaya Jiangxi sangat takut dengan beras ketan ini, dan juga dipercaya beras ketan bisa mengobati orang yang tergigit Jiangxi, asalkan beras ketan tersebut tidak dimasak
dan dicampur dengan beras biasa. Kelima, benang wol yang dilumuri tinta. Biasanya tinta tersebut berasal dari darah anjing hitam. Cara ini biasanya dipercaya menahan vampir keluar dari petinya. Keenam, jimat yang bertuliskan mantra. Biasanya tinta yang digunakan berasal dari darah ayam jago. Ketujuh adalah ilmu kungfu, hal wajib yang harus dimiliki untuk melawan vampir. Kungfu juga bermanfaat untuk memperpanjang masa saat menahan napas agar Jiangxi tidak dapat melacak keberadaan kita. Oke, itulah sedikit kisah hantu vampir atau Jiangxi yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada di sekitar kita. Sekian dari saya. Kalau kalian suka silahkan like video ini. Kalau tidak suka silahkan dislike. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi.